Oke, jadi inilah penampakan motornya. Mungkin tadi aku udah ngasih beberapa scene sinematik tentang motor ini. Jadi motor ini itu adalah Mio Sporty atau Yamaha Mio Sporty tahun 2011 yang sudah berubah face, ya kan. Jadi orang yang biasanya juga menyebut Mio ini adalah Mio Smile karena memang lekukan lampu sennya itu nyatu seperti orang senyum. Jadi motor ini disebut juga dengan Yamaha Mio Smile. Nah, motor ini tuh baru aku ambil sekitar 1 mingguan dan udah aku pakai juga. Mungkin nanti akan aku bahas tentang keadaan motor ini ketika dibawa riding. Nah, yang aku jadikan project kedua setelah Supra Pit New, tapi mungkin juga bisa jadi project pertama karena motor ini mau aku pakai harian juga untuk nge-backup motor Supra Pit New ku itu. Jadi setelah terjadi crash itu, ini sudah beberapa hari aku pakai dan aku sudah ngerasakan ridingnya. Cuman mungkin kita bahas dulu tentang beberapa sektor yang setelah aku beli ini ya. Jadi motor ini tuh udah pernah aku ganti oli karena memang olinya itu nggak pernah diganti oleh temanku. Oh iya, BTW aku ambil motor ini atau aku beli sih, nggak mungkin ngambil kan. Jadi aku beli motor ini dari temanku yang satu kantor. Jadi motor ini tuh suratnya lengkap, BPKB dan STNK-nya lengkap, cuman keadaan mati di pajaknya. Pajaknya itu dari tahun 2014 gitu kalau nggak salah, 2014 atau 2016 gitu. Jadi kondisinya kita bahas satu persatu. Yang pertama itu mungkin kita bahas dari bodinya dulu. Nah, bodi motor ini tuh kelihatannya lengkap dan komplit, tapi memang ada beberapa part body yang sudah kurang bagus atau sudah pernah diganti. Contohnya itu adalah ini lampunya. Lampu depan ini bukan aslinya lagi, tapi ini udah pernah diganti. Juga lampu ini udah jelas ya. Ini mereknya merek Queen. Jadi yang pasti lampunya udah pernah ganti untuk atas dan bawah. Aku nggak tahu kenapa diganti karena temanku juga beli motor ini tuh second. Untuk di bagian body mungkin minusnya ya wajar ya, namanya lecet, sama spakbornya ini agak longgar. Mungkin ada beberapa lecet terutama di body kasar seperti di bagian sini. Dan gitu juga di bagian sini tuh kotor sih. Secara overall sih masih cukup bagus, tapi memang ada repetan. Nah, di repeat aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin nanti akan aku bongkar bodinya semua biar jadi tahu semua kenapa itu di repeat. Baru dari segi sektor kaki-kaki. Nah, di sektor kaki-kaki ini yang kayaknya aku nanti banyak banget restorasi di bagian kaki-kaki karena memang yang pertama di bagian sok depan itu ada rembesan oli. Nih ngerembes nih. Rembesan oli, tapi mungkin memang hanya sealnya aja, tapi memang ini udah baret ya. Maksudnya si tiang atau asoknya udah baret. Mungkin akan aku ganti. Untuk yang sebelah kanan masih aman. Dan untuk suspensi belakangnya itu udah mati ya, udah keras. Karena memang di sini juga udah kayaknya udah kehabisan oli juga. Ininya udah pecah karetnya dan banyak juga karetnya di asoknya. Baru di sektor mesin. Nah, mesinnya itu cukup kasar. Mungkin aku coba hidupkan dulu. Ini kita kunci kontak on. Dan starternya nggak hidup, harus main engkol. Kita engkol dulu. Aduh, agak susah. Nah, mungkin dari speaker nggak terlalu kelihatan ya, atau nggak terlalu kedengeran ya, tapi suara mesinnya itu kurang lebih seperti ini. Kalau menurutku sih mungkin kita lagi di belakang rumah, mungkin aku matikan dulu. Nah,
kondisi mesinnya itu perlu dibongkar karena aku nggak tahu juga ini apanya yang kena, nggak tahu klepnya karena memang motor ini juga belum aku servis, nggak tahu juga blok atau stang pistonnya. Kalau dari CVT sih, di CVT ini aku juga belum pernah bongkar karena memang baru aku ambil, tapi ada kemungkinan kampas gandanya itu habis karena ketika di tarikan pertama itu dia seperti kehabisan kampas gitu ya, jadi sering nyangkut atau bunyi di mangkok koplingnya. Nah, motor ini tuh kalau aku lihat di marketplace dengan angka yang aku bayarkan ke temanku itu memang harganya di bawah pasaran dengan catatan surat lengkap ya. Dengan catatan surat lengkap itu harganya masih di bawah harga pasaran. Nah, yang ketiga coba kita lihat di bagian pengereman. Oh ya, di bagian kaki-kaki memang bannya juga tipis, ban depan tipis, dan ban belakang apalagi juga tipis. Baru untuk di bagian pengereman. Nah, di bagian pengereman untuk rem depan sendiri itu udah nggak bisa ngerem bantu kalau misalnya udah kecepatan tinggi, ditambah lagi piringannya juga udah termakan dan bergelombang, jadi udah tipis ya. Ini wajib ganti sih, kemungkinan akan aku ganti piringan, tapi kalau untuk master rimnya atau kalipernya ini nggak aku ganti, tapi belum tahu lah ya, tergantung waktunya juga. Ditambah lagi dengan velgnya. Nah, velgnya itu aku nggak tahu nih, jadi posisinya agak goyang depan dan belakang. Ini nggak tahu dari bannya atau dari laharnya atau bahkan dari velgnya. Cuman kemungkinan velgnya akan aku ganti dengan merek aftermarket yang lain. Ban udah pasti aku ganti nantinya. Nah, sektor selanjutnya adalah kelistrikan. Nah, kalau kelistrikan itu semuanya sih overall normal, cuman di bagian baterai itu bagian positifnya terputus. Aku nggak tahu kenapa diputus. Mungkin sebentar aku coba buka dulu joknya. Nah, jadi di bagian positifnya ini terputus, nggak ada kabel sama sekali. Oh, di bagian minus, di bagian positifnya masih ada, di bagian minusnya yang nggak ada. Aku nggak tahu ini kenapa diputus. Dan baterainya udah pasti nggak bagus ya, karena starternya nggak bisa. Nggak tahu juga karena bagian negatifnya dicabut. Jadi untuk 4 bagian itu begitulah kondisinya setelah aku ambil. Sama palingan untuk bagian yang kelima itu adalah pajak dan surat-surat. Alhamdulillahnya motor ini tuh surat-suratnya lengkap, cuman memang pajaknya itu mati dari tahun 2014 atau 2016 gitu, aku juga lupa. Jadi beginilah kondisinya motor yang aku baru ambil, dan mungkin motor ini akan aku restorasi dulu di bagian mesin. Mungkin di video itu mungkin itu akan aku buatkan video terpisah untuk bagian restorasinya. Jadi ya beginilah kondisi motornya dengan harga yang cukup miring. Oh iya, sama satu lagi itu di bagian handle. Bagian handle-nya itu kayaknya pernah jatuh ya, tapi nggak parah jatuhnya. Oh ya, untuk handlingnya atau sasisnya itu menurutku masih bagus ya, nggak ada yang terasa limbung atau terasa ngelawan atau gimana gitu. Masih cukup presisi menurutku. Cuman memang shock depan itu bocor yang menyebabkan dia kalau belok sedikit agak gimana gitu. Mungkin kalian pernah merasakan lah ya yang namanya shock mati di sebelah. Oke, mungkin untuk kalian yang pernah pakai motor ini atau masih sekarang pakai motor ini hingga sekarang, bisa bantu aku untuk komentar di bawah gimana sih cara ngerawat yang betul untuk motor ini. Itu bisa juga jadi masukan untuk aku untuk ngerawat motor ini.
Dan untuk kalian yang punya bengkel rekomendasi untuk bangun Mio ini di Medan, bisa komentar juga di bawah. Untuk kalian yang belum subscribe, bantu aku subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan untuk kalian yang juga pingin atau ada teman kalian yang butuh rekomendasi gimana sih kondisi Mio dengan harga di bawah pasaran, ya mungkin bisa kalian share biar teman-teman kalian juga bisa nonton video ini dan bermanfaat bagi mereka. Oke, sekian aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bonceng, cus.